Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan kelompok saya yang diketuai oleh Alvaro Jonathan, yang beranggotakan yang pertama Dominikus Arya, yang kedua Isma Chowirun, yang ketiga Riliandi Ramba, yang keempat Widi Syafira. Kami akan mempresentasikan arsitektur enterprise CV Cotillion Indonesia. Berikut ini adalah visi dan misi dari perusahaan CV Cotillion Indonesia. Visinya menjadi perusahaan yang unggul dalam layanan perekrutan pegawai, sedangkan untuk misi mendapatkan calon karyawan yang benar-benar kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian struktur organisasinya adalah sebagai berikut. Pertama adalah direktur, bertugas menyusun strategi bisnis perusahaan dalam perekrutan pegawai serta melakukan evaluasi terhadap perusahaan. Kemudian di bawahnya ada marketing, bertugas menyusun, merencanakan, dan melaksanakan strategi pemasaran dan penjualan. Selanjutnya ada administrasi, bertugas mengolah data kandidat email target yang diterima, melakukan pencatatan waktu pekerjaan saat melakukan pencarian data kandidat, dan membuat event yang akan disesuaikan di bagian pemasaran. Selanjutnya ada HRD, bertugas menghitung gaji pegawai dari data yang dikirimkan oleh bagian administrasi dan mengirimkan data gaji melalui bagian kepegawaian. Dan yang terakhir ada kepegawaian, yang bertugas menerima data tentang gaji dari HRD dan menyalurkan kepada pegawai. Latar belakangnya adalah CV Cotillion Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa perekrutan pegawai. Perusahaan ini terletak di Bandung dan berkantor pusat di London. Perusahaan sudah memiliki sistem-sistem informasi, namun tidak ada aliran informasi antar sistem. Selain itu, perusahaan ini tidak memiliki blueprint yang menggambarkan keseluruhan sistem sehingga tidak ada panduan yang bisa digunakan jika terjadi perubahan dan pengembangan. Maka dari itu, diperlukan pembangunan arsitektur enterprise sebagai bentuk rencana strategis perusahaan sehingga diharapkan dapat diketahui kebutuhan sistem informasi berdasarkan kondisi perusahaan. Selanjutnya proses bisnis. Yang pertama ada marketing. Bagian marketing ini dilakukan dengan mengirimkan email secara massal ke target yang sudah ditentukan. Selain itu, dilakukan juga posting advert ke situs-situs tertentu oleh bagian marketing yang sudah disesuaikan dengan advert yang dibuat di bagian administrasi. Selanjutnya perekrutan pegawai. Pada aktivitas ini, bagian administrasi mengumpulkan dokumen calon pegawai, menganalisis, dan jika hasilnya sesuai dengan kriteria, maka dokumen tersebut akan diupload. Selanjutnya pencatatan waktu pekerjaan. Pencatatan waktu pekerjaan dilakukan saat administrasi melakukan aktivitas pencarian kandidat pada proses bisnis perekrutan pegawai. Kemudian akan dibuat laporan menggunakan sistem akumulasi waktu pekerjaan dalam Excel. Yang kemudian file tersebut akan dikirimkan ke HRD melalui email untuk perhitungan gaji. Selanjutnya perhitungan gaji. Pada bagian ini, HRD akan menerima data pencatatan waktu pekerjaan dari bagian administrasi, menghitung gaji, kemudian mengirimkan ke bagian kepegawaian. Selanjutnya, bagian kepegawaian. Bagian kepegawaian menerima data tentang gaji dari HRD dan menyalurkannya kepada pegawai. Berikut bentuk arsitektur bisnis CV Cotillion Indonesia. Yang pertama, Human Recruitment Management.
berisikan perekrutan pegawai, penentuan pegawai tetap, penentuan hak asuransi, penentuan hak cuti dan libur, kemudian penentuan gaji dan pelatihan pegawai. Selanjutnya, infrastruktur. Di dalam infrastruktur terdapat sistem informasi, sistem akuntansi, sistem komunikasi antar pegawai, serta sistem komunikasi dengan klien. Selanjutnya ada Product and Technology Development. Di dalamnya berisikan maintenance, pemantauan perkembangan IT, dan pemantauan isu bisnis. Kemudian di dalamnya ada inbound logistik. Di dalamnya berisikan pendaftaran lowongan, penerimaan lowongan, penyimpanan data dan dokumen lowongan. Selanjutnya operation. Di dalamnya berisikan pemeriksaan batas waktu lowongan, pemberitahuan batas lowongan kepada admin, kemudian pencarian kandidat penerimaan data kandidat, dan penyesuaian kandidat. Selanjutnya, outbound logistik. Di dalamnya ada posting data kandidat dan invoice. Kemudian, sales and marketing. Di dalamnya berisikan mail shot, posting advert, kemudian menghubungi kandidat melalui email maupun SMS. Selanjutnya, service. Di dalamnya berisikan pemberian umpan balik per kandidat, kemudian respon umpan balik per kandidat, kemudian respon general comment. Selanjutnya pengiriman kuesioner dan pemberitahuan lowongan sudah habis kepada klien. Selanjutnya, arsitektur sistem informasi. Dalam arsitektur sistem informasi, terdapat dua macam arsitektur. Yang pertama, arsitektur data, dan yang kedua, arsitektur aplikasi. Dan dalam arsitektur data, kami memiliki 3 sistem. Jadi data sistem pemasaran, data sistem perekrutan, dan data sistem pencatatan waktu kerja. Jadi data sistem mailman atau data sistem pemasaran terdiri dari entitas email master dan users. Dalam kondisi saat ini, kami menemukan bahwa tidak adanya entitas yang digunakan untuk menyimpan data email unsubscribe atau orang yang tidak menginginkan untuk menerima email. Lalu, tidak adanya keterangan kapan email terakhir dikirim. Dan kami mengharapkan adanya entitas penyimpan status type email, yaitu keterangan kapan email dikirim. Sehingga entitas akan dikembangkan menjadi type, send email, users, dan email master. Lalu untuk data sistem perekrutan pegawai, terdapat entitas candidates dan vacancies. Kondisi saat ini, banyak terdapat duplikasi data. Mengapa? Karena tidak adanya entitas kandidat yang berdiri secara independen dan terstruktur dengan baik. Sehingga kami mengharapkan adanya pool data yang lengkap yang berdiri secara independen untuk digunakan dalam menyimpan data kandidat yang ada secara khusus. Dan nanti entitas yang ada adalah candidates, vacancies, dan pool yang lebih lengkap. Selanjutnya, arsitektur aplikasi. Jadi dalam arsitektur aplikasi ini, kami memiliki daftar kandidat aplikasi serta definisi aplikasi. Yang pertama ada sistem FF. Sistem FF ini adalah sistem penghubung antara bagian administrasi dari CV Contelligent Indonesia dengan klien FF, yang dimana sistem ini menjadi platform dalam mengolah data kandidat yang akan diseleksi, yang pertama. Yang kedua, mengirimkan informasi lowongan pekerjaan. Jadi ini dari klien ke bagian administrasi, nanti akan disalurkan. Dan terakhir, mengirimkan respon klien terhadap kandidat yang diseleksi. Jadi ketika klien sudah menyeleksi,
sudah memutuskan, lalu dikirimkan kepada bagian administrasi Civic Intelligence Indonesia untuk dikirimkan kepada kandidat yang telah diseleksi. Yang kedua ada sistem RB. Sistem RB ini sama seperti sistem FF, yaitu sistem penghubung perusahaan dengan klien. Dengan fungsi yang sama juga, yaitu mengolah data kandidat, mengirimkan informasi lowongan pekerjaan, dan mengirimkan respon klien terhadap kandidat yang diseleksi. Dan ketiga ada sistem timesheet. Nah, sistem timesheet ini adalah sistem pencatatan waktu kerja dari bagian administrasi yang berfungsi untuk melaporkan waktu kerja dari pegawai. Jadi dari semua pegawai, ketika mereka melaporkan waktu akan dicatat di sistem timesheet ini. Dan nantinya sistem ini akan diberikan langsung kepada bagian administrasi dan kepada HRD. Untuk HRD mengambil data ini dan mengolahnya, serta memberikan pertimbangan gaji, dan nantinya gaji tersebut akan dikirimkan kepada bagian kepegawaian. Keempat, ada sistem kepegawaian. Sistem ini berfungsi menerima data tentang gaji dari HRD, dan nantinya sistem ini akan menyalurkan data tersebut kepada pegawai-pegawainya. Dan selanjutnya yang kelima, sistem Mailchute. Sistem Mailchute ini adalah aplikasi yang membantu bagian marketing. Jadi ini menghubungkan tim marketing dalam menentukan target email yang akan dikirimkan berdasar kepada data yang diberikan oleh bagian administrasi pada sistem ini. Jadi sistem Mailchute ini menghubungkan bagian administrasi dan marketing. Jadi administrasi menentukan calon-calon yang potensi, bagaimana ciri-cirinya, dan nanti bagian marketing yang mengirimkan email-email tersebut. Dan aplikasi Mass Mailer. Aplikasi Mass Mailer ini adalah sebuah aplikasi yang membantu bagian marketing untuk mengirimkan email kepada calon kandidat yang telah diseleksi melalui sistem Mailchute. Jadi aplikasi Mass Mailer ini akan mengirimkan kepada target-target yang sudah dibuat oleh sistem Mailchute. Jadi seperti ini contoh dari serangkaian sistem yang ada beserta keterhubungan mereka dengan entitas data dan bagian-bagian yang ada di Civic Intelligence Indonesia. Jadi kandidat akan masuk ke administrasi, diolah oleh sistem-sistem yang ada, mungkin juga HRD dan administrasi, dan marketing hingga kepada aplikasi Mass Mailer. Demikian dari arsitektur sistem informasi. Jadi, target pengembangan sistem tersebut adalah penggunaan satu sistem yang dapat mengakomodasi sistem-sistem lainnya. Dengan penerapan, konteks bisnis yang ditujukan memungkinkan pertukaran informasi secara real-time karena terhubung dengan sistem bus yang menghubungkan berbagai sistem lainnya. Dari perkembangan teknologi yang sudah kami teliti, di perusahaan ini telah menggunakan internet sebagai sarana komunikasi untuk dapat mengakses data yang berada di server. Jadi server di perusahaan Civic Intelligence Indonesia ini mempunyai dua server yang berada di lokasi yang berbeda. Sehingga untuk mengaksesnya, maka menggunakan sarana komunikasi internet. Serta perusahaan ini menggunakan IP statik agar sistem yang berada di London dapat mengakses sistem yang berada di Bandung. Namun sistemnya berada pada lokasi yang terpisah, sehingga komunikasi data hanya bisa dilakukan dengan terhubung ke database masing-masing sistem secara langsung. Selain itu, tidak ada sinkronisasi data antar sistem yang dibutuhkan. Maka solusinya adalah pembangunan teknologi service dengan SOA yang dapat menghubungkan antar sistem dan mampu mengakomodasi kebutuhan arsitektur sistem informasi.
Jadi berikut adalah presentasi dari kami. Mohon maaf jika masih ada yang kurang jelas. Sekian dan terima kasih.